Itu tak. Ya, halo. Jessica, bisa kita bertemu? Tanya Eliza antusias. Aku sedang sibuk. Eliza menutup telepon. Mengirimkan beberapa foto saat mereka sedang menikmati sarapan pagi dan makan malam. Jessica tersenyum senang, lalu menghubungi Eliza. Kau ucapkan terima kasih. Tentu informasi tadi tidak gratis. Jessica. Jessica tersenyum ringan. Eliza, kau tak berubah dari beberapa tahun yang lalu. Masih mata duitan dan perhitungan. Suara notifikasi balasan juta sudah ditransfer dari rekening pribadi milik Jessica ke rekening pribadi Eliza. Terima kasih calon adik ipar. Ucap Eliza melalui sebuah voice note. Jessica tak ingin membuang waktu. Ia lalu menghubungi Kava. Tersambung, tetapi beberapa kali di-reject. Wanita cantik berkulit kuning langsat dengan postur tubuh seperti model itu menanyakan beberapa hal kepada Eliza. Eliza menjawab dengan cepat. Jika kau ingin menemuinya, temui saja. Dia sedang akan membuka cabang perhiasan Zain di Indonesia. Lalu, Jessica sibuk bertanya melalui rekan-rekan modelnya. Salah seorang rekan model Jessica adalah wanita yang diajak untuk bertemu dengan Kava kemarin di kafe. Wanita bernama Madam Rebecca itu memberitahukan kalau ia dan Kava memang sedang menjalin sebuah hubungan kerjasama. Jessica kembali menanyakan kapan mereka akan bertemu. Madam Rebecca menjawab schedule ulang belum kembali ditentukan. Kalau begitu hubungi aku kembali, Madam. Aku ingin menemuinya. Oh, ayolah, Jessica. Kava itu masa lalumu. Aku ada beberapa orang teman yang ingin berkenalan dengannya. Bukankah kau sudah tak tertarik lagi dengannya? Kau duluan yang berselingkuh darinya. Bukan? Semua orang tahu itu. Ya, untuk itulah, Madam. Aku ingin meminta maaf dan menjalin hubungan yang baik. Baiklah kalau memang itu kehendakmu. Aku akan menghubungimu setelah Kava mereschedule ulang waktu dan tempat pertemuan kami. Tunggu saja kabar baiknya. Ucap Madam sedikit merasa kecewa. Akan tetapi, Madam Rebecca tahu betul Kava tak akan kembali kepada Jessica, walaupun Jessica tampak sangat ingin kembali mengulang hubungan yang sudah ia rusak beberapa tahun silam. Eliza hampir saja tiba di butik muslimah miliknya saat panggilan telepon dari Rafika masuk. Wanita yang hari itu mengenakan hijab syari berwarna gelap dengan gamis motif bunga-bunga kecil berwarna senada tampak kebingungan. Tak biasanya Rafika menghubunginya pagi-pagi sekali. Halo, assalamualaikum, Mbak Rafika. Waalaikumsalam. Mbak Eliza lagi di mana? Mbak enggak sibuk kan? Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, apa kita bisa video call? Saya baru akan tiba di butik. Memangnya ada apa? Ya, Mbak. Bukannya urusan kita sudah hampir selesai. Untuk itulah, Mbak. Ada satu atau dua hal yang ingin saya tanyakan. Oh, begitu. Bagaimana jika Mbak Rafika datang saja ke butik? Soalnya saya ada beberapa urusan di sini. Jika Mbak berkenan atau saya saja yang datang ke kantor Mbak Rafika, bagaimana? Rafika tampak menelisik jam di pergelangan tangannya. Salah seorang sekretaris pribadinya tampak memeriksa agenda-agenda yang akan ia lakukan hari itu. Saya ada waktu kosong, Mbak. Pagi ini sampai jam 10. Tapi, kalau saya ke butiknya Mbak Eliza kayaknya nggak sempat. Gimana kalau Mbak Eliza saja yang kesini? Baiklah kalau begitu saya putar balik ya. Mbak. Mungkin sekitar 30 menit lagi saya tiba di kantor Mbak Rafika. Eliza tiba tepat waktu di perusahaan Rafika Production. Ia memandang kantor 17 lantai itu dengan pandangan terkagum-kagum. Tak menyangka kalau pintu kerjasama dan pintu rezeki terbuka begitu lebarnya semenjak ia mendapuk Humaira sebagai ambassador butik muslimah. Eliza melangkah dengan ringan dan riang. Karena kerjasama itu, beberapa orang pegawai Rafika Production mengenalnya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Eliza. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Eliza. Selamat pagi, Mbak Eliza. Eliza tak henti-hentinya mengembangkan senyum dan mengangkat tangannya. Ia bagaikan seorang artis dadakan.
Tentu saja Eliza merasa senang mendapatkan bisikan-bisikan pujian dan sanjungan-sanjungan. Setibanya di labi, beberapa orang karyawan juga masih tampak menyapanya. Eliza mengucapkan salam dan bertanya kepada wanita cantik yang mengenakan blazer berwarna lilac. Assalamualaikum, saya ada janji dengan Mbak Rafika. Apakah bisa dibantu? Oh, tunggu sebentar ya, Mbak Eliza. Eliza mengangguk dan tersenyum. Resepsionis meminta Eliza mengisi buku tamu, lalu ada salah seorang karyawan yang mengantarkan Eliza ke kantor Rafika yang ada di lantai ke-7. Eliza mengetuk pintu. Rafika hari itu begitu cantik dengan kerudung lebar merah muda. Ia mempersilahkan Eliza untuk duduk setelah memberi kode dengan salah seorang karyawan yang mengantarkan Eliza ke kantornya. Mbak Eliza, maaf saya langsung saja. Ucap Rafika sambil memutar posisi laptop besar berharga puluhan juta. Eliza terkejut melihat sebuah video pendek dirinya dan Pak Emmanuel. Saat itu lekuk tubuh Eliza begitu tercetak dengan jelas. Wajahnya pun terlihat sangat jelas. Apakah ini Mbak Eliza? Tanya Rafika tanpa tedeng aling-aling. Eliza tak ingin Rafika tahu kalau dirinya adalah seorang muslimah jati-jadian. Bukan, Mbak. Itu bukan saya. Bagaimana mungkin itu saya? Tapi, wajahnya mirip banget sama Mbak Eliza. Mbak tahu kalau di dunia ini kita milik punya 7 kembaran. Mungkin saja memang itu seseorang yang mirip saya. Syukurlah kalau begitu. Mbak, saya takut banget. Kita kan sedang menjalin kerjasama. Ya, Mbak. Kalau ada rumor-rumor seperti ini rasanya gimana gitu. Saya juga sempat batin gak mungkin Mbak Eliza seperti itu. Masa iya pemilik butik muslimah pakaiannya seperti itu? Bener banget. Mbak Rafika jangan menelan bulat-bulat sesuatu. Gambar, atau rumor-rumor. Maklum saja butik saya memang sedang naik-naik dan hitsnya belakangan. Jadi wajar saja kalau ada 1 atau 2 orang yang gak suka. Ucap Eliza menyanggah semuanya. Rafika tersenyum puas dengan jawaban Eliza. Sebenarnya ia pun tak ingin berburuk sangka, tetapi ingin mengkonfirmasi langsung kepada orang yang bersangkutan agar tak terus-terusan negatif thinking. Saya harap Mbak Eliza istiqomah dengan jalan ini. Jangan memainkan sesuatu apalagi hijab, tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Ya saya nggak pantas memang menasehati Mbak Eliza, tapi sesama muslimah harus saling mengingatkan saudarinya. Saya benar-benar lega, semoga saja rumor-rumor ini nggak berkembang luas di luar sana. Iya, Mbak. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Tapi, Mbak Rafika tahu, kan? Saya ini baru saja hijrah. Mungkin Mbak Rafika akan menemukan foto-foto atau video-video saya sebelum berhijrah. Jujur memang pakaian saya serupa dengan pakaian wanita yang ada di video itu. Tapi itu dulu. Sekarang yang Mbak Rafika lihat sendiri. Saya enggak main-main dalam hijrah saya. Ucap Eliza dengan mimik wajah penuh percaya diri. Rafika tersenyum mendengar penuturan Eliza. Ia yakin kalau Eliza adalah seorang muslimah yang benar-benar berproses menuju baik. Di akhir pembicaraan, Rafika menyerahkan 2 buah paper bag kepada Eliza. Mbak Eliza, ini saya titip oleh-oleh untuk Mbak Humairah. Baiklah. Terima kasih banyak. Akan saya sampaikan. Jadi semuanya sudah beres, kan? Mbak? Tanya Eliza. Rafika tersenyum dan mengangguk, lalu menjabat erat tangan Eliza. Jika ada waktu senggang, saya akan mengenalkan Mbak Eliza ke beberapa orang produser film. Tapi, saya harap Humairah masih tetap akan menjadi brand ambassador butik muslimah Eliza. Pintar Rafika. Sebenarnya itu yang menjadi permasalahannya. Mbak. Ucap Eliza mengurungkan niatannya untuk keluar dari kantor Rafika. Maksudnya gimana? Ya. Saya enggak mengerti. Jujur saya ingin bekerja sama dengan butik muslimah Eliza karena adanya Mbak Humairah. Mbak Humairah itu memiliki tipe wajah yang unik. Dari berbagai macam sisi angle, wajah Humairah itu bisa dikatakan sangat fotogenik. Semua gaun yang dipakai juga sedap dipandang mata. Tapi, melihat reaksi Mbak Eliza barusan,
Saya menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Apakah saya benar? Tebak Rafika. Sebenarnya Humaira itu bukan model. Mbak. Dia hanya seorang janda biasa saja. Tidak memiliki keahlian dan kelebihan. Model yang akan didapuk menjadi brand ambassador tiba-tiba saja membatalkan perjanjian sehingga kami tidak memiliki model saat itu. Hingga Humaira lah yang saya jadikan model dadakan. Semoga sampai di sini Mbak Rafika paham. Hubungan kerjasama yang terjalin antara Rafika Production dan butik muslimah Eliza harusnya tak berhenti hanya karena saya tidak menjadikan Humaira sebagai brand ambassador lagi. Saya harap Mbak Rafika bisa mempertimbangkannya. Ucap Eliza memikirkan segala situasi dan kondisi. Sebenarnya saat itu Eliza bagaikan sedang memakan buah si malakama. Jika tidak memberikan Humaira kepada Kava, maka bukan tidak mungkin Kava akan menyebarluaskan potongan video berisikan obrolannya bersama Pak Emmanuel. Tentu saja bukan hanya kehilangan butik muslimah, Eliza mungkin akan kehilangan kepercayaan dari Victoria, ibu mertuanya. Akan tetapi, jika memberikan Humaira kepada Kava, Humaira tak bisa dijual kepada Pak Emmanuel. Eliza benar-benar merasa bimbang. Apalagi Rafika mengatakan bahwa hanya menginginkan Humaira saja yang menjadi brand ambassador butik muslimah Eliza. Jadi gimana, Mbak? Kenapa Mbak Eliza malah melamun? Apakah bisa kita meneruskan kerjasama ini? Ya saya terserah Mbak Rafika saja. Jika memang saya tak bisa mendapuk brand ambassador lain bagaimana? Mbak, saya takut di tengah jalan Humaira tak bisa bersikap profesional. Ucap Eliza seolah menjelek-jelekan sahabat baiknya itu. Baiklah kalau begitu. Karena saya sedang ada meeting sebentar lagi. Saya tunggu kabar dari Mbak Eliza saja. Ya. Tapi, keinginan kami tolong dipertimbangkan. Ya, Mbak. Eliza tersenyum. Menjabat erat tangan Rafika, lalu berpamitan. Di dalam mobil, Eliza masih termenung memikirkan semuanya. Kanan atau kiri, depan atau belakang sama-sama memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Eliza tak ingin merasa rugi, tetapi juga harus memilih sebuah pilihan yang cermat agar tak salah langkah dan malah akan menjadi karam. Aku nggak nyangka urusan Humaira akan semakin ruwet seperti ini. Padahal awalnya aku hanya ingin mendapatkan uang dari Pak Emmanuel saja. Dia hanya ingin mencari istri seorang wanita seksi yang pintar masak. Tapi, malah semakin jauh dan semakin dalam. Mana Kava pulang dari Turki? Aku kan jadi nggak bisa melangkah sembarangan. Lagian siapa sih yang nyebarin video itu sampai Mbak Rafika? Ponsel Eliza berdering. Rafika kembali menghubungi dan mengatakan bahwa paper bag yang dititipkan untuk Humaira tertinggal di kantornya. Wanita berkerudung gelap itu kembali naik ke atas dengan malas. Di dalam kantor Rafika ada salah seorang karyawannya yang sudah menunggu Eliza. Bu Eliza, tadi paperbagnya ketinggalan. Iya. Mbak, saya nggak fokus tadi. Maaf. Ya. Sampaikan terima kasih saya untuk Mbak Rafika. Baik, tentu saja. Eliza kembali berjalan cepat. Rasanya kepalanya berdenyut-denyut berada di perkantoran Rafika Production yang riuh ramai dan dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja dengan sigap dan cekatan. Ruwet banget. Nyebelin. Ucap Eliza mulai melajukan mobilnya meninggalkan Rafika Production menuju ke sebuah tempat yang biasa ia gunakan untuk relaksasi. Mau ke klub? Masih pagi. Pijat aja, deh. Gumam Eliza sambil masuk ke dalam sebuah tempat private yang didominasi warna kemerahan. Di sana, Eliza disambut oleh seorang wanita muda berpakaian seksi. Eliza tak sempat menanggalkan pakaian panjangnya hingga beberapa pasang mata tampak mengawasinya dengan tajam. Oh, astaga! Gara-gara baju ini semuanya menatapku bagi seorang tertuduh. Gumam Eliza dalam hati. Eliza maus ke sebuah ruangan paling ujung. Menunggu terapis pria yang akan memijatnya. Ya, tempat pijat itu adalah tempat pijat khusus yang sangat-sangat rahasia. Membernya tak banyak, hanya beberapa orang saja. Eliza menggantung gamis dan kerudung lebarnya, menggantinya dengan sebuah handuk mini berwarna putih.
Bagian dua bukit indah itu tampak menyembul begitu seksi dan menggairahkan. Pintu diketuk perlahan. Seorang pria bertubuh atletis masuk hanya menggunakan celana pendek ketat berwarna hitam dan topeng latex hitam. Eliza terkejut pun demikian dengan si pria yang wajahnya sangat familiar itu. Ada Aam. Pekik Eliza, tak menyangka bahwa akan menemukan Adam dalam keadaan yang berbeda seperti yang ia pernah lihat sebelumnya. Karena trauma dengan video pendek yang ditemukan oleh Kava antara Eliza dan Immanuel, Eliza berusaha untuk meninggalkan kamar merah itu dan mengenakan kembali gamisnya. Kenapa terburu-buru? Kau tak suka kalau aku yang menjadi terapismu? Tanya Adam. Mendekat. Eliza tak mempedulikan suara lemah lembut Adam yang terdengar bergetar. Pikir Eliza, ia harus sesegera mungkin keluar dari tempat itu agar tak kembali terganjal masalah ke depannya. Tunggu. Apa kau tak menginginkannya? Eliza menggelengkan kepalanya. Pertanda kalau ia yakin akan keputusannya. Aku tak yakin sih. Kalau tak ingin melepas penat bagian bawah tubuhmu itu, mengapa kau datang ke tempat seperti ini? Jangan bilang kau nyasar. Ucap Adam berseloroh, lalu menarik pergelangan tangan Eliza dan mulai mengecup lembut bibirnya perlahan. Eliza kehilangan kata-katanya. Membeku. Ada sesuatu yang berdesir, ketagihan, dan tak ingin berhenti. Namun, ia takut dan harus menghentikan semuanya saat itu juga. Yang lalu akan tetap jadi masa lalu, Dam. Aku tak menginginkanmu lagi. Ucap Eliza, tak sadar kalau ada sepasang mata yang memperhatikan dan mengabadikan momen Eliza dan Adam dalam beberapa foto dan video. Kelinci percobaan. Dengan secepat kilat, Eliza berkendara menuju butik muslimah. Lalu, perkataan Adam terngiang-ngiang di telinganya. Memang apa salahnya kalau aku yang menjadi terapis? Aku nggak nyangka sih, kalau Adam jadi terapis tempat pijat plus-plus. Apa dia sudah dipakai begitu banyak wanita? Tapi rasanya aku nggak menyangka Adam mengkhianati Rahmita. Bukankah ada wanita-wanita yang berbeda setiap harinya yang akan berkunjung ke sana? Ah! Otakku malah sibuk memikirkan Adam. Rutuk Eliza mengusap wajahnya perlahan, lalu memandangi dirinya dari pantulan kaca dashboard mobil. Belum selesai masalah Eliza dan Kava yang sedang memperebutkan Humaira. Tiba-tiba saja Khalid mendapatkan kabar dari Margarita bahwa mereka mengalami kebocoran data. Saat itu Khalid tengah akan menemui beberapa orang klien baru. Tetapi perusahaan lain tampak menjegal langkah Khalid ketika presentasi. Perusahaan kompetitor datang membawakan presentasi yang ingin Khalid sampaikan. Khalid terkejut. Bagaimana mungkin bahan presentasi itu bisa bocor ke perusahaan kompetitor? Margarita yang menjadi bulan-bulanan Khalid. Tapi, bukan saya yang membocorkannya, Pak. Sungguh. Ucap Margarita memohon. Khalid pun sebenarnya tak percaya. Tetapi tak ada orang lain lagi yang lebih dekat dengan Khalid selain Margarita. Apakah ada orang lain yang masuk ke dalam ruang kerjaku selain kau Margarita? Tanya Khalid sambil memijat pelipisnya. Tidak ada. Pak, hanya saya saja. Bapak boleh memeriksa si Caca TV jika memang tidak yakin. Tapi, selama beberapa tahun bekerja dengan Bapak, saya tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Ucap Margarita dengan jujur. Ya, kau benar. Kau tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, tapi aku masih tak mengerti. Bagaimana mungkin semua data yang aku serahkan kepadamu bisa bocor ke pihak lawan? Rasanya aku benar-benar tak habis pikir. Ucap Khalid melepaskan tubuhnya di atas kursi kerjanya. Dan entah bagaimana caranya ketika Khalid sedang pusing karena gagal presentasi, di rumah, Victoria berusaha untuk mengirimkan bekal makan siang yang tertinggal. Bagaimana bekal makan siang untuk Khalid dan Kava? Humaira. Tanya Victoria. Alhamdulillah semua sudah siap. Mah. Jawab Humaira, tersenyum senang memandangi kedua bekal yang nampak berbeda. Khalid si penyuka rempah-rempah yang wah, sementara masakan untuk Kava lebih cenderung mengandalkan rasa alami bahan masakannya. Kedua selera mereka benar-benar bertolak belakang. Akan tetapi, Victoria bangga karena Humaira bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau begitu minta temani Pak Tarno untuk mengantarkan makanan itu. Saya, Mah.
Iya, kamu. Memangnya kenapa? Kamu nggak mau nolongin Mama? Bersambung.